Ayai Gus Mukhlason niki kula nggih awal tasih mengikuti pertama kali niki. Tapi sampun ngikuti teng YouTube. Niki kula ajeng tangklet masalah zikir siri niki kula sing alami niku nggih Gus. Setiap zikir niku pasti enten setengah jam napa 1 jam niku gantos kiyambak niku hakikate pripun Gus. Lah terus sekaping kalih pertanyaan kula. Gantos maksudnya gantos bacaan lintu. Contoh kula zikir huwallah nggih. Mrene ganti hu Allahu akbar, mrene ganti enten tambahan ngoten. Nggih paham. Nggih. Niku hakikate pripun? Lah sing kaping kalih anak yang soleh niku terus kan saged doane niku saged dikabulaken nggih. Lah niku napa hakikate pripun Gus? Napa saged ndongakne tiyang sepah mawon napa sak anak istri kula ngoten? Namung ngoten pertanyaan kula nggih enten klentune kula nggih nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jenengan berzikir sirri, mengapa di tengah jalan kok ganti berubah? Yang tadinya hu Allah terus ganti hu akbar atau yang lainnya? Jawabannya manakala ketika jenengan zikir sir jenengan sertai dengan sirul asror. Beda lho Pak. Zikir sir disertai dan tidak disertai sirul asror, endingnya itu enggak sama. Tujuannya tidak sama. Kalau kita zikir-zikir sir saja tanpa sirul asror, masuknya kita ke alam kasaf. Kalau disertai sirul asror, hakikatnya itu ke musyahadah. Tujuan sampainya ke musyahadah. Memang orang yang suluk tujuannya sama. Wusul dateng al, apa sih wusul? Bertemu, liqo. Tapi yang tanpa sirul asror, liqoknya, ketemunya itu terhadap makhluk di dalam alam mukasyafah. Makanya jangan heran kalau kita sudah terbiasa zikir sir itu, seakan-akan tangan melok zikir, rambut melok zikir, semuanya zikir, alam ikut zikir. Yang satu, dua, jangan heran jenengan bisa bertemu Kanjeng Nabi, bertemu malaikat, bertemu Nabi Ilyas, Nabi Khidir, dan nabi-nabi yang lainnya. Aku tanya, iku makhluk mboten? Makhluk. Jadi liqoknya itu paling banter di mukasyafah. Jangan dikira itu sudah wusul pada Allah, belum. Padahal terhadap Rasulullah. Rasulullah itu makhluk mboten? Makhluk. Cuman saya sudah bertanya, sering saya katakan, jenengan manakala berzikir sir kali sirul asror atau sir saja terus ketemu Rasulullah, tanya ya, tak pesen, ya Rasulullah, apakah jenengan dulu juga mendidik umat itu di dalam dinul haqda? Kalau Rasulullah jawab tidak, iku raine klason dewi, misale tak tutup, saya nggak repot-repot berangkat ke Banyuwangi, tak tutup kitabnya, wis gak usah, aku ngaji tentang ini. Lah sementara ini yang sudah masuk WA saya, laporan itu ada 5 orang yang jawabannya sama. Apa? Rasulullah
ketika saat itu mengapa dimungsuhi Abu Jahal, Abu Lahab? Karena ini tadi menyampaikan dinul haq. Maksud Abu Jahal kan pada waktu itu umat itu cek nyembah berhala terus, ya toh? Karena Rasulullah biar menyembah Allah. Wis, Bapak Ibu hadirin, apa hakikat perpindahan itu? Kalau jenengan itu menyertakan sirul asrar, gak ada masalah. Artinya itu media, sedaya media. Subhanallah media, alhamdulillah media, syukur iku media, jenengan qanaah itu media. Apa sih? Jalan untuk bertemu terhadap Allah. Seperti sholat itu media, jalan yang dihadapkan Allah terhadap kita supaya mau bertemu Allah. Makanya dibekalilah sirul asrar, baru bisa kita masuk ke alam yang hampa. Itu kalau tidak membawa alat sakit Mbak jasad ini. Mboten sakit. Kita masuk ke air, ya. Itu kalau kita tidak memakai alat, bawa alat oksigen, sakit mboten? Sakit alias mati. Harus bawa. Kita menuju Allah. Apa alatnya? Takwa, ilmu, amal, istiqomah. Inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum dari takwa. Ini derajat yang paling luhur di mata Allah adalah takwa. Iki alat, Pak, supaya ruhaniyah itu tidak mati. Ruhaniyah harus membawa takwa. Nek ruhaniyah tidak membawa takwa, ya mati karena menjadi budaknya hawa nafsu. Istilah orang Jawa, batang urip. Jadi hakikatnya pindah itu kita dikasih Allah fasilitas, Pak. Banyak jalan menuju Roma. Itu akan bisa kita lakukan, kita manfaatkan manakala ruhaniyah kita membawa sirul asrar. Tadi sudah didawuhkan, sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Tapi mengapa tidak bisa kita jadikan, kita manfaatkan untuk bertemu Allah lagi itu toh? Apalagi di luar sholat nggak bisa, karena nggak bawa kunci. Kalau bawa kunci bisa, Pak. Wes, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi, Pak? Anak soleh, ya. Anak soleh yang bagaimana? Yang dikatakan awaladun solihun yada'ulah. Apakah ini bisa pada istri dan anak-anakku bisa mendoakan? Sebelum kita ranah ke situ, saya definisikan anak sing soleh. Anak yang soleh adalah anak yang hatinya sudah makrifat pada Allah. Kalau sudah makrifat pada Allah, ahad Allah, berarti sinolong sinten, Pak? Allah. Ini satu paralel dengan satu ayat. Tidak ada yang bisa menolong pada saat itu kecuali pertolongan hanya datangnya dari Allah. Habitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Subhanallah. Kalau kita sudah duduk di ahad makrifat Allah, mesti jenengan itu meyakini selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Iman sing wis tidak ada syirik ya ada di situ.
Pertanyaannya, apakah bisa menolong istri dan anak? Bisa. Makanya mengapa ketika kita itu undang tahlilan itu tetangga banyak. Barangkali salah satu tetangga ada yang hatinya sudah ma'rifat Allah. Kita kan nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Bagaimana mungkin kita tahu dia itu kekasih Allah, wong kita bukan kekasih. Bagaimana mungkin kita buta bisa mengatakan si A si B tidak buta? Gak bisa toh. Kita akan mengatakan si A si B nggak buta kalau kita tidak buta. Paham gitu maksud gula? Di situ. Makanya kita undang tahlilan itu tidak hanya 1-2 orang, kadang 1 RT, ya, kadang 1 RW. Iku maksudnya, barangkali salah satu di antara beliau-beliau ini ada kekasih Allah. Kekasih Allah. Inilah yang mengangkat bisa untuk dijadikan sebagai barometer di syariat. Kesalahan ahli mayit, kesalahan leluhur-leluhur kita yang kita kirimi doa itu tadi Pak ya, diampuni oleh Allah. Berarti anak bukan harus nasab. Kalau sudah menyentuh terkait masalah pengapura loh Pak ya, bisa jadi saudara, bisa jadi tetangga, bisa jadi sesama muslim saged ngeten iki. Mengapa bahasanya itu anak? Karena anak itu hubungan terdekat. Artinya karena kekasih Allah itulah hubungan yang paling dekat. Kalau kita bicara soleh miturut syariat, ya jasmani Pak, bendino sopo masjid, bukan sing sopo ndoli. Bukan sing sobo lokalisasi, sing gak tahu sholat, bukan. Pandangan syariat, sebab syariat itu memandang sisi af'al kelakuan jasmani. Nek hakikat melihat sisi kelakuan rohani. Jadi kesimpulannya bisa Pak, yang dimaksud anak soleh itu yang sudah sampai pada ahad, sampai makrifat pada Allah. Nggih, ada lagi? Monggo. Bisa kembalikan pada pengurus.